Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda sampaikan, tapi apakah itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita, karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan ini di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini untuk meminta agar segera dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara dan menghalangi untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Ya sudah, kami semua pamit pulang. Assalamualaikum. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Apa yang sebenarnya terjadi?
Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa bukanlah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut masih diragukan bagaimana jika kita berita palsu. Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Meski berhati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rangis Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan dengan Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau ke Rangis Dengklok? Di sana terjamin keamanannya. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rangis Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam? Ada apa ini malam-malam, Bu? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rangis Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Kita harus menunggu sampai kapan untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidak ada cara yang lebih halus? Dengar, Bu. Kita hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian rundingkan dengan baik-baik, dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan, tidak akan pernah berhasil. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rangis Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Permisi. Ada apa nih tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami di sini bermaksud menanyakan apakah kabar tentang Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana pendapat Tuan? Ya, ini waktu yang sangat bagus. Ya bagus, ini waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Selesailah perundingan di Rangis Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibicarakan? Lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan tidak bisa terjamin. Maaf, bolehkah saya mengusulkan? Bagaimana jika di rumah saya? Ya, saya setuju. Iya, bisa. Di sana aman. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu